banyak ilmu yang sudah kita dapatkan, banyak informasi yang sudah kita akses sampai hari ini. Pertanyaannya adalah, apakah informasi itu menjadi ilmu untuk kita? Setelah menjadi ilmu, apakah ilmu itu sudah menjadi keyakinan untuk kita atau belum? Karena banyak sekali orang yang tahu tidak yakin. Bahkan jamaah yang hadir pada pagi hari ini yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup sampai saat ini, meyakini tentang adanya Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak terlihat, meyakini tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun belum pernah bertemu, meyakini tentang Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sangat disayangkan, kita yang sudah beriman kepada Allah tidak 100% beriman dengan janji yang Allah ucapkan dalam Al-Qur'an. Ulama mengatakan seandainya kita meyakini satu ayat saja dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 286, maka tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa mengeluhkan keadaannya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Banyak sekali orang yang mengeluhkan keadaan karena tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberikan ujian. Banyak sekali orang yang meragukan kemampuan Allah Subhanahu wa taala dalam memilih siapa hamba yang harus diuji, siapa hamba yang tidak layak diuji. Maka kita akan belajar bagaimana kita meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini secara kebetulan. Mustahil, Pak. Bapak datang ke tempat ini, apakah kebetulan atau direncanakan, Pak? Direncanakan. Oh, kebetulan Ustadz, karena rumah kami dekat dengan masjid. Siapa yang mengizinkan Bapak punya rezeki membeli rumah di sekitar masjid? Allah. Oh, kebetulan Ustadz, rumah istri dekat dengan masjid. Siapa yang mengizinkan Bapak memiliki istri yang rumahnya dekat dengan masjid? Allah. Maka sekali lagi, di dunia ini tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Kebetulan itu adalah ungkapan dari logika kita karena tidak bisa menerjemahkan dahsyatnya skenario Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan, yudabbirul amra yufassirul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Allah mengatur urusan makhluknya. Semua urusan kita Allah yang mengatur. Dari sebelum kita tidur sampai kita akan tertidur lagi. Apa yang akan kita makan Allah atur. Apa yang akan kita minum Allah atur. Pekerjaan kita Allah yang mengatur. Bisnis kita Allah yang mengatur. Perniagaan kita Allah yang mengatur. Keuntungan kita Allah yang mengatur. Rugi kita Allah yang mengatur. Ditipu orang Allah yang mengatur. Dikhianati teman sendiri Allah yang mengatur. Dikhianati oleh partner bisnis Allah yang mengatur. Maka tidak ada suatu kejadian yang terjadi secara kebetulan. Kenapa? Disebutkan makna dari dabbara amrahu fakkara fihi wa khattata laha biqudratihi wa hikmatihi. Makna ayat ini adalah Allah memikirkan dan menyiapkan tahapan demi tahapan dengan kekuasaan dan hikmahnya. Maka ketika ada seseorang yang bangkrut usahanya, apakah Allah tidak tahu? Allah tahu. Apakah ketika seorang suami menceraikan istrinya, Allah tidak tahu? Allah tahu. Ketika seseorang kelaparan, tidak bisa makan, apakah Allah tidak tahu? Allah tahu. Ketika seseorang punya utang dikejar-kejar orang, apakah Allah tidak tahu? Allah tahu. Ketika seseorang berdoa di tengah kegelapan malam, meminta rizki yang banyak kepada Allah, meminta kesembuhan dari penyakitnya, apakah Allah tidak tahu? Allah tahu. Sebelum kita berdoa, saat kita berdoa, setelah kita berdoa, Allah tahu semua apa yang kita lakukan. Maka jangan pernah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, tapi salahkan kenapa musibah itu terjadi kepada diri kita.
Maka ulama mengatakan definisi dari iman ini yang pertama adalah at-tasdiq, kepercayaan. Definisi iman yang kedua adalah tuma'ninatun nafsi wa zawalul khauf. Orang yang beriman akan yakin, akan percaya. Dan yang kedua, iman tidak sempurna jika dengan adanya musibah, jika dengan hadirnya ujian, jiwanya tidak tenang dan masih merasakan ketakutan. Jadi makna iman ini Pak, kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, apapun musibah kita tetap tenang. Berapapun kerugian usaha kita, tetap tenang. Siapapun yang akan mengancam kita, tetap tenang. Berapapun isi saldo di rekening kita, tetap tenang. Apapun yang akan kita butuhkan, tetap tenang. Maka belum sempurna iman kita jika kita hanya percaya kepada Allah, tidak tenang ketika mendapatkan musibah dari Allah. Karena musibah ini terjadi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengizinkan Bapak Ibu hadir ke tempat ini? Allah. Siapa yang memberikan kendaraannya? Allah. Siapa yang memberikan rizkinya? Allah. Siapa yang mengizinkan kehidupan kita? Allah. Karena semua Allah yang mengatur, maka tidak perlu kita khawatir, Pak. Manusia diberikan logika untuk memikirkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan bagaimana memikirkan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia diberikan logika agar kita berpikir, Pak, kenapa Allah menciptakan kita? Tidak perlu kita memikirkan bagaimana caranya Allah memberikan kita makan. Itu ranah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita sudah paham, jamaah sekalian, kalau kita sudah meyakini apa yang sudah Allah janjikan, maka keyakinan kita kepada Allah akan diuji. Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 214, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Allah mengatakan, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang sehingga Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersama mereka berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sungguh pertolongan Allah itu dekat. Jangan pernah mengira ketika kita sudah mengatakan masuk Islam, KTP kita mengatakan beriman kepada Allah yang tidak terlihat, kemudian kita dibiarkan mengatakan beriman tanpa diuji, mustahil. Orang-orang yang mengatakan beriman kepada Allah, ujiannya berat, Pak. Semakin besar iman kita, semakin besar ujian kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, man asyaddun nasi balaan? Ya Rasulullah, siapa manusia yang ujiannya paling berat? Kata Rasulullah, al-anbiya'u thummal amthal. Para nabi, para rasul, ujiannya lebih berat dari umatnya. Kenapa? Karena tingkat keimanan nabi lebih besar daripada tingkat keimanan manusia biasa. Maka ujian Rasulullah SAW luar biasa. Ujian para sahabat luar biasa. Mereka digoncang dengan ujian yang luar biasa sampai mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan pertolongan Allah ini datang? Ya Rasulullah, kapan pertolongan Allah akan membantu kita? Maka jamaah sekalian yang hari ini mungkin diuji finansialnya, diuji rumah tangganya, diuji usahanya, yakinlah itu tanda bahwa Allah mencintai kita. Rasulullah mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya jika Allah mencintai sebuah kelompok, seorang hamba, maka Allah akan menghadirkan ujian bagi hambanya tersebut.